mengenai ada tadi istilah yang mau dirubah atau merubah gitu ya. Seorangnya seyogyanya atau sepatutnya seorang berpendidikan bisa merubah gitu. Apalagi kalau memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang intelektual, seorang mahasiswa gitu ya. Oke. Minimal ada 3. Itu menjadi kaitan bagaimana kita menjadi perubah gitu. Minimal ada 3 tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa itu, seorang intelektual itu. Yang pertama, dia sebagai agent of change, dia sebagai agen berubah gitu. Nah itu. Jadi kalau Anda kuliah kemudian dirubah oleh lingkungannya, maksudnya dirubah dalam keadaan lebih buruk dari sebelumnya, wah itu berarti Anda tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa gitu. Contoh misalnya ya, waktu dia masih putih abu-abu ya, dulu SMA, SMK, madrasah aliyah ya, dari pondok gitu ya. Setiap hari suka baca kitab ya, setiap hari suka baca buku gitu. Masuk perguruan tinggi, baca bukunya ditinggalkan ya. Setiap hari ya pergi gojek temannya yang lawan jenisnya misalnya ya, dia rubah itu. Yang dulunya rajin baca buku, sekarang rajin ngojek orang gitu ya. Nah, itu berarti Anda dirubah gitu ya. Nah, tidak apa-apa, sama-sama orang gojek temannya ya, bantu temannya gitu, sama teman, tapi sama-sama belajar gitu. Nah, itu makin belajar makin banyak. Nah, itu namanya salah satu cara kita merubah gitu ya. Terus temannya ada yang nggak suka membaca, nggak suka baca buku, yang nggak suka belajar. Terus kumpul-kumpul, datang ke situ, mulai dari diri sendiri dulu membaca, terus lama-kelamaan dia ikut, itu namanya Anda merubah itu. Ya, merubah lebih bagus gitu. Nah, dengan otomatis tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa intelektual itu dijalankan gitu. Di lingkungan sederhana ya, di dalamnya banyak lingkungan kos-kosan yang berjudi atau minuman keras atau macam-macam, begadang tanpa makna, itu bisa Anda masuk ke situ ya. Terus dalam ranah apapun itu bisa mengubah secara pelan-pelan. Jangan Anda yang ikut dirubah gitu. Itu tidak menjalankan secara maksimal ya tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa. Nah, yang kedua, moral ya, moral of course itu ada moral yang mesti ditegakkan seorang mahasiswa, menjaga jati diri, ya, citra diri, nama baik orang tua, nama baik keluarga, nama baik kampung gitu, nama baik diri sendiri itu mesti diprioritaskan gitu. Jangan pernah mencoreng nama baik kampus, mencoreng nama baik keluarga, kampung halaman gitu. Karena mencoreng nama baik itu adalah pengkhianatan terhadap generasi-generasi teman Anda di sana yang tidak sempat mengenyam dunia pendidikan. Mungkin karena faktor kesempatan, faktor ekonomi, ya, faktor lain-lain sehingga mereka tidak sampai ke perguruan tinggi. Nah, maka Anda adalah orang-orang terpilih, generasi-generasi terbaik yang terpilih ya masuk perguruan tinggi, maka maksimalkan ya, cara baik kesempatan itu dengan banyak belajar, banyak berkarya untuk memberikan pengaruh lebih besar yang baik kemudian hari ya, baik pada lingkungan terutama pada umat dan bangsa dan negara gitu. Itu yang mesti dipikirkan ya. Tidak mesti Anda dari mana, dari daerah terpencil pun ketika ingin merubah hidup ya, itu bisa menjadi perubah di masa depan ya. Penting ingin berubah. Kemudian social of control ya, dia mau pengontrol sosial, itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai seorang intelektual, sebagai seorang mahasiswa. Dia mengontrol sosial, dia memperbaiki sosial masyarakat ya, ketimpangan, kezaliman itu Anda melawan itu, Anda menegakkan keadilan, itu namanya orang yang memberikan pengaruh baik ya, berakhlak baik terhadap dunia intelektual, tanggung jawabnya. Itu yang menjadi motivasi awal untuk melakukan perubahan. Nah, mengenai cara menanamkan akhlak, kemudian mengapa akhlak menjadi standar ya, karena akhlak ini suatu perbuatan, tindakan nyata. Salah satu buah dari ilmu pengetahuan arahnya ke sana semua, pada perbaikan sosial. Itu sebabnya ketika peristiwa Isra Mi'raj Muhammad saja itu hanya sepertiga malam ya ketemu Tuhan itu. Bahkan dalam teori sufi ketika seorang Tuhan berjumpa dengan hambanya, maka itu adalah puncak nikmat yang luar biasa itu. Tapi kan Muhammad itu
hanya sepertiga malam dia tinggalkan Tuhannya di atas sana, kemudian turun ke bumi bersusah payah itu. Untuk apa? Karena ilmu yang didapat, ya, pengetahuan yang didapat Muhammad ingin memberikan dedikasi kepada umat bangsanya waktu itu, ya, pada umatnya, yaitu akhlak. Ya. Pengetahuannya itu harus berbuah ke sana. Gitu. Ya. Artinya pengetahuan yang kita miliki harus berefek kepada siapapun itu, berefek pada kebaikan. Nah, maka akhlak menjadi tolak ukur, ya. Tolak ukur itu, ya, pertanyaan tadi, mengapa akhlak sering menjadi, ya, tolak ukur, ya, kemudian menjadi standar, ya, karena muaranya semua itu. Maka Nabi diutus di muka bumi ini memperbaiki akhlak, tapi bukan langsung memperbaiki, kan, tidak. Maksudnya itu adalah akhir dari suatu perjalanan pengetahuan manusia gitu. Jadi pengetahuan yang kita miliki, iman yang dimiliki itu harus semuanya ranahnya ke sana gitu. Bahkan Quran itu selalu menggandengkan antara iman dan amal soleh gitu. Ya, berimanlah dan beramal soleh gitu. Beriman itu nggak cukup, apalagi kalau beriman dipahami cukup hanya percaya pada Tuhan. Iblis dan setan pun juga percaya pada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memahami bahwa beriman itu percaya kepada Allah, Anda sudah bangga, itu belum cukup, ya. Karena iblis yang sudah jelas tempatnya neraka, iblis setan itu juga percaya pada Tuhan. Nah, terus apa yang membedakan? Yang membedakannya adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, iblis dan setan tidak memberikan kebaikan pada manusia gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau orang merasa sudah sholatnya bagus, puasanya bagus, merasa beriman pada Allah sudah bagus, tapi tindakannya buruk, itu tidak ada bedanya dengan iblis dan setan itu. Percaya pada Tuhan ya sama-sama tuh. Yang membedakan kan adalah perbaikan kepada sama manusia, akhlak pada alam, ya, akhlak pada negara, sama manusia, pada teman-teman, itu semua yang membedakan kita. Nah, makanya akhlak itu menjadi standar utama. Karena dia adalah buah, dia adalah buah. Ngapain menanam pohon kalau nggak ada buahnya gitu kan? Nah, Anda menanam pohon, nah, itu sama saja. Menanam iman, menanam ilmu pengetahuan, tapi tidak berbuah, itu tidak bermakna gitu, sia-sia. Oke. Semuanya ranah ke sosial. Gitu. Mungkin itu yang menjadi tambahan saja pada hari ini. Silakan melakukan perubahan secara maksimal, ya. Minimal Anda yang merubah orang lebih baik, jangan pernah dirubah.